Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan masih sehat walafiat, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Well, pada pagi hari ini bersama saya Meldatul Jannah Eskom, guru Teknik Komputer Jaringan di SMK Negeri 1 Bangkinang. Untuk beberapa waktu ke depan kita akan melakukan bincang-bincang santai seputar permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya, terutama bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang telah menyelesaikan sekolah jenjang sekolah menengah pertama. Mungkin banyak muncul pertanyaan-pertanyaan baik-baik bagi orang tua maupun adik-adik sekalian, kemana saya setelah ini? Kemana saya harus mendaftar, SMA atau SMK? Kemudian kalau SMA seperti apa ke depannya, dan SMK bagaimana juga prospek ke depannya? Maka pagi hari ini telah hadir bersama saya Bapak Dedi Ropika MPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMK Negeri 1 Bangkinang. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan Pak Ded, jadi adik-adik ini banyak bertanya-tanya sekarang, Iya. Kemana saya mau melanjutkan untuk jenjang sekolah atasnya, Iya. SMA atau SMK gitu. Ya. Mungkin Pak Dedi bisa memberikan gambaran kalau SMA itu seperti apa, SMK itu seperti apa, dan prospek kedepannya bagaimana gitu. Silakan Pak Dedi. Terima kasih Bu Mel. Memang secara umum sekolah SMA dan SMK itu pada dasarnya sama, yaitu memberikan pendidikan yang layak kepada generasi berikutnya. Namun secara eksplisitnya juga dijelaskan bahwasanya SMA dan SMK itu ada perbedaan. Perbedaan yang mendasar, tujuan dari didirikannya SMK dulu adalah untuk generasi ataupun siswa-siswa yang ingin mendapatkan soft skill awal, skill dasar. Artinya ketika mereka tamat SMK, mereka bisa melanjutkan atau bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu, atau bisa membuka lapangan pekerjaan tanpa harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi. Kalau SMA memang secara umum juga bisa bekerja, namun soft skill yang didapatkan di SMA itu tidak sebesar yang didapatkan ketika di SMK seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan sedikit ya Pak Boleh, Dedi ya. ya. Kalau anak-anak nanti milih masuk SMK, Ya. otomatis setelah selesai atau menamatkan dari SMK ini, Ya. mereka tidak harus langsung kuliah gitu. Ya, Mereka betul. bisa buka lapangan pekerjaan atau Ya. mungkin kerja dengan orang lain, dan seiring waktu sejalan mereka baru bisa kuliah. Betul, gitu. betul. Artinya memang sudah punya ini ya, sudah punya skill ya. Skill dasar. Atau bisa juga bagi mereka yang punya kemampuan finansial atau mereka punya kemauan yang tinggi, selain mereka bisa bekerja di sisi lain, mereka juga bisa langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi sekarang juga menerima sebagian besar dari lulusan SMK, tidak hanya lulusan SMA. Artinya bisa lulusnya itu bisa kuliah sambil kerja Bisa, lah Pak ya. bisa. Oke. Jadi inilah menariknya SMK. Jadi setelah kita menamatkan sekolah di SMK ini, kita punya skill, kita bisa bekerja mungkin sambil kuliah. Jadi Pak Dedi, kembali ke topik kita. Pak Dedi sekarang sebagai wakil kesiswaan di SMK Negeri 1 Bangkinang. Mungkin bagi masyarakat, orang tua, adik-adik sekarang bertanya-tanya, di SMK Negeri 1 Bangkinang itu programnya bagaimana ya? Itu intinya. Jurusannya apa aja? Apalagi kita kan tahu nih, SMK Negeri 1 Bangkinang ini yang pertama di Kabupaten Kampar ya Pak ya. Tentu kalau dalam gambaran masyarakat, tentu jurusannya sudah banyak, programnya sudah bagus-bagus gitu. Jadi sedikit Pak Dedi mungkin bisa gambarkan profil SMK. Jadi SMK Negeri 1 Bangkinang merupakan SMK rujukan pertama di Kabupaten Kampar.
di mana SMK 1 Bangkinang juga merupakan SMK yang pertama didirikan di Kabupaten Kampar. Jadi SMK terbesar di Kabupaten Kampar adalah SMK Negeri 1 Bangkinang. SMK Negeri 1 Bangkinang ini saat ini sedang mempunyai 10 jurusan, bukan? 10 jurusan. Banyak 10, bisa memilih kita ya. SMK 1 Bangkinang bergerak di bidang teknik dan rekayasa industri, ya. Di antara jurusan-jurusan itu ada jurusan teknik pemesinan. Oh iya, satu. Nah, yang pertama itu ada jurusan teknik Ya. pemesinan, di mana alumni ataupun lulusan dari SMK 1 Bangkinang yang jurusan teknik pemesinan ini juga sudah banyak bekerja di perusahaan-perusahaan, sudah banyak membuka lapangan pekerjaan juga sudah. Gitu. Di mana ladang ataupun tempat bekerja itu di mana gitu ya? Kan siswa juga bertanya gitu. Ketika dia masuk SMK ambil jurusan ini, nanti tamat kemana arahnya gitu. Kalau teknik pemesinan itu gambaran awalnya, karena pembelajarannya adalah mesin, ibunya mesin. Iya, alat berat ya. Iya, ibunya mesin, di mana yang mesin ini yang membuat mesin-mesin lainnya gitu. Atau yang sering kita kenal dengan mesin bubur. Karena orang banyak juga yang salah kaprah dengan jurusan teknik mesin ini. Dikira teknik mesin ini adalah mesin-mesin mobil, mesin-mesin sepeda motor. Nah, bukan gitu ya. Jadi teknik mesin ini lebih kepada pembuatan bahan-bahan ataupun alat-alat yang produksi produksi gitu. Ya. Dia bisa bekerja di perusahaan-perusahaan RAPP seperti yang kalau kita boleh sebut nama gitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan di perkebunan seperti itu. Seperti itu, Bu Mel. Kemudian yang kedua ada jurusan teknik kendaraan ringan. TKR ya. TKR ya. Yang kita kenal dulu ini adalah induknya otomotif. Sekarang sudah terpecah gitu ya. Ada teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan yang bergerak di bidang mobil ya, lebih kepada mobil gitu. Kemana lulusannya nanti bekerja? Ya tentu kita sudah tahu. Kalau dia lebih ke spesifik mobil, tentu dia nanti akan menguasai tentang mobil ya. Pemobilan itu seperti itu, gitu ya. Bisa di AC mobil, bisa di body paintingnya, bisa di sasisnya, bisa di mesinnya, banyak. Kemudian selanjutnya ada cabang dari otomotif itu adalah sepeda motor. Itu ini sudah tidak asing lagi ya. Sekarang namanya TBSM. Teknik bisnis dan sepeda motor, ditambah bisnis di situ. Jadi dia bisa berbisnis juga tentang sepeda motor. Selain menguasai sepeda motor, dia juga bisa menguasai berbisnis dengan berwirausaha dengan teknik sepeda motor. Selanjutnya ada TPTU ya, teknik pendingin dan tata udara. Ini biasanya orang mengenalnya jurusan AC. Betul. Ini juga sangat banyak peminatnya sekarang karena rata-rata di Kabupaten Kampar rumah ataupun perkantoran itu sudah menggunakan AC. Jadi peluang usaha untuk di bidang ini sangat terbuka besar gitu. Kemudian selanjutnya jurusan TAV, audio video. Ini juga dulu yang sering kita kenal dengan elektronika, gitu ya. Audio video. Jadi selain dia belajar tentang elektronika, solder, memperbaiki komponen elektronika, dia juga belajar bagaimana sound itu, suara itu, audio itu bisa dikendalikan, bisa diposisikan. Kadang kita masuk di dalam suatu ruangan atau dalam masjid, si pemateri ngomong depan, kita tidak bisa mendengar apa yang diucapkan gitu. Itu insya Allah bisa dipelajari di audio video. Bagaimana penyetingan audio itu sehingga bisa tersebar merata di dalam ruangan tersebut. Ada ilmu tersendiri. Kalau di kuliah itu namanya ilmu akustik, belajar ilmu akustiknya itu. Kemudian selanjutnya jurusan berikutnya dari SMK 1 Bangkinang adalah jurusan TKJ. Komputer jurusan Bu mau sendiri ya.
Jurusan TKJ dari singkatannya TKJ itu mempunyai arti teknik komputer dan jaringan. Ya, tentu Ananda sudah dari namanya sudah bisa mengetahui kemana arahnya gitu ya. Ada komputer, ada jaringan di sini. Kemudian selanjutnya ada jurusan multimedia yang masih serumpun dengan TKJ. Multimedia. Nah, ini juga kegiatan kita sekarang ini multimedia juga ya, didukung dengan peralatan-peralatan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di multimedia seperti itu. Selanjutnya ada jurusan DPIB. Dulu namanya GB, gambar bangunan. Ya, sekarang namanya DPIB, Desain, Pemodelan dan Informasi Bangunan. Jadi jangan salah diartikan ya. Ini bukan jurusan membuat bangunan dengan batu bata, bukan. Tapi ini adalah mendesain bangunan itu seperti apa. Kemudian kita bisa memberikan informasi tentang bangunan-bangunan yang akan kita dirikan di satu lahan. Sekarang kita sudah terbatas. Kalau di Kampar dulu karena tanah kita adalah tanah Soko, dulu masih banyak luas, tanah itu masih luas gitu ya. Kalau sekarang sudah perkembangan penduduk segala macamnya sudah, jadi tanah itu sudah semakin sempit. Jadi ketika tanah itu sudah semakin sempit, orang sudah mulai memikirkan bangunan apa yang cocok saya dirikan di tanah saya ini gitu. Bagaimana bentuknya, apakah dia minimalis atau maksimalis gitu ya. Walaupun bentuknya minimalis tapi harganya terkadang maksimalis ya. Gitu. Tanah kecil tapi tingkatnya sampai 5 ya. Betul, nah itu. Jadi itu informasi bangunan bisa diberikan di jurusan kita ini ya. Selanjutnya ada jurusan TITL, jurusan listrik. Nah, ini juga di Kabupaten Kampar jurusan satu-satunya kita ya, jurusan listrik ini ya. Dan alhamdulillah juga peminatnya banyak dan alumni kita juga bekerja dan sangat besar tentang listrik ini. Tapi hati-hati ya. Jadi masuk jurusan listrik jangan nekat-nekatan. Tapi ada ilmunya, gitu ya. Supaya tidak kesetrum ada ilmunya. Gitu. Selanjutnya ada jurusan yang terakhir yang masih muda tapi geliatnya sudah mulai kita rasakan, yaitu jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak gitu. Apa itu RPL? Tentu kan pertanyaan juga baru gitu ya. Ini juga cabang dari TKJ. RPL itu Rekayasa Perangkat Lunak lebih kepada bahasa orang mengenalnya dengan pemrograman atau orang yang di situ programmer ya istilahnya. Programmer, jadi dia yang membuat game. Anda yang biasa main game, yang biasa pakai aplikasi, kalau ingin membuat seperti apa membuat game itu ya ke RPL. Cocok masuk RPL. Seperti itu. Nah, 10 jurusan kita ini sangat banyak mempunyai alumni-alumni ataupun siswa yang berprestasi selama sekolahnya, Bu. Kalau untuk prestasi Kabupaten Kampar, ya kita selalu jalur umum. Baik itu LKS, baik itu FLS 2N maupun O2SN. Kita insya Allah selalu berprestasi dan juara umum gitu ya di tingkat Kabupaten Kampar. Dan kita juga selalu bisa bersaing di tingkat provinsi, bahkan beberapa siswa kita sampai ke tingkat nasional. Artinya, memang SMK 1 Bangkinang tidak hanya standar-standar saja ya. Kita memang pembelajaran yang memang mementingkan soft skill, mementingkan karakter anak kita seperti apa gitu. Namun kata orang, Bu, padi itu tidak sodo yang bone. Memang masyarakat juga ada melihat ada beberapa siswa kita yang kurang pas dipandang mata. Namun itu adalah karena kita jumlahnya besar, ramai. Ada berapa kurang lebih Pak? Ya, siswa kita 1.500-an lebih. 1.500-an lebih dengan tenaga pendidik dan kependidikan 150-an orang, Bu. Jadi memang lumayan besar.
Mohon bagi Ananda yang ingin bergabung di sini, insya Allah kita akan bersama-sama membangun sekolah kita, membangun generasi yang akan datang, generasi Kabupaten Kampar. Jangan ragu-ragu ya. Siap. Jadi dari cerita Pak Dedi tadi, bincang-bincang kita, ada 10 jurusan yang bisa adik-adik pilih ketika nanti masuk SMK Negeri 1 Bangkinang. Mungkin bisa kita ulang lagi. Pertama ada namanya teknik pemesinan, kemudian ada teknik kendaraan ringan, mobil, ada teknik bisnis sepeda motor, kemudian ada teknik pendingin dan tata udara atau KAC nanti, kemudian ada teknik audio video atau elektronika, kemudian ada teknik komputer dan jaringan, ada teknik multimedia, dan ada teknik TITL ya, tadi listrik, tenaga kelistrikan, dan terakhir yang jurusan masuk tahun kedua sekarang itu ada rekayasa perangkat lunak. Jadi silakan adik-adik nanti boleh mencari informasi dari media-media yang sudah kami sediakan, apakah itu dari nanti Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya. Silakan dalami kembali bagaimana program-program di setiap jurusan. Sekarang Pak Dek, ini udah tahu nih ya, jurusannya udah ada 10, udah tahu. Kemudian tadi dari segi prestasinya sudah jelas, kita tidak hanya di daerah saja gitu, sampai ke tingkat nasional. Nah sekarang tentu adik-adik ini bertanya nih Pak Den, gimana sih kalau mau mendaftar di SMK Negeri 1 Bangkinang ini? Kita tahu kan sekarang lagi pandemi COVID-19, tentu tidak diizinkan keramaian. Kalau dulu mungkin orang tua sama siswanya bisa datang ke sekolah mencari informasi, kemudian mendaftarkan anak-anaknya. Sekarang mungkin berbeda cara-caranya, kan? Berbeda sekali, karena kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini tidak diizinkan lagi untuk berada di keramaian. Artinya gerak-gerik kita terbatas lah intinya. Jadi melalui media ini bisa kami sampaikan juga bahwasanya kita tahu sekarang semua kegiatan hampir semuanya dilakukan dari rumah dengan waktu yang tidak ada batasannya gitu, atau kita kenal secara online. Mungkin nanti Pak Dedi sini bisa menjelaskan lebih rinci lagi ya bagaimana pendaftaran peserta didik baru di SMK di Provinsi Riau pada umumnya dan di SMK Negeri 1 Bangkinang pada khususnya gitu. Mulai mungkin dari situsnya apa, tahapannya bagaimana, kemudian syarat-syarat apa yang harus dipersiapkan gitu. Mungkin ini Pak Dedi yang mungkin jadi pertanyaan, silakan Pak Dedi. Siap. Jadi bagi Anda semuanya ataupun orang tua yang ingin mendapatkan informasi tentang PPDB SMK 1 Bangkinang, SMK 1 Bangkinang melalui arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentunya juga mengikuti Permendikbud ya Indonesia gitu ya, Republik Indonesia. Kita berdasarkan aturan. Kalau dari Permendikbud nomor 44 tahun 2020 itu tentang PPDB, kemudian diturunkan lagi dengan Pergub nomor 24 tahun 2020 juga masih tentang PPDB. Selanjutnya dijelaskan oleh Juknis nomor KTPS 752 tahun 2020 tentang Juknis PPDB, bahwasanya SMK seprovinsi Riau, SMK dan SMA seprovinsi Riau pada tahun 2020-2021 ini, tahun ajaran 2021 ini menerima peserta didik baru dengan jalur online atau dengan cara online. Seperti apa online-nya gitu? Tentu kan pertanyaan ini. Ya. Yang pertama situsnya atau webnya atau linknya, ya. Itu bisa dilihat di sini. Kita juga sudah siapkan ya apa-apa saja yang akan kita persiapkan. Ini sebenarnya ini sosialisasi kemarin waktu operator khususnya tentang PPDB. Linknya bisa kita lihat di sini nanti, yaitu ppdbriau.net. Namun sekarang masih belum bisa diakses secara full. Kalau ingin masuk di situ juga bisa, namun nanti minta password segala macamnya gitu. Tapi nanti ketika tanggal 17, karena mulainya adalah tanggal 17 sampai tanggal
25 Juni. 17 Juni ini berarti 17 ya? Juni sampai 25 Juni 2020 baru bisa diakses gitu. Nah, ketika kita masuk di sini nanti, apa yang akan kita lakukan lagi? Ya. Nah, nanti kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan, ya, pilihan-pilihan jalur dan daya tampungnya. Ini berdasarkan Juknis. Ada 4 jalur di sini. Ada tempatan, ada afirmasi, ada prestasi, dan ada pindahan. Oh iya, SMK dan SMA itu berbeda ya. Berbeda untuk di jalurnya. Kalau SMA ada jalur zonasi. Kalau SMK itu jelas disebutkan bahwasanya tidak ada jalur zonasi. Namun ada semacam kearifan lokal gitu. Jadi SMK juga membuat yang istilahnya di sini dengan tempatan. Besarnya 20%. Berarti persentasenya ya Pak ya? Persentase dari yang daya tampung kita yang bisa kita terima gitu. Kemudian ada afirmasi. Oh ya, untuk tempatan ini maksudnya itu seperti apa gitu ya? Itu peserta didik yang rumahnya berada di sekitar sekolah kita gitu. Jadi insya Allah kita juga mengakomodir siswa-siswa yang berada di sekolah lingkungan di sekolah kita atau yang terdekat dengan sekolah kita. Lalu yang selanjutnya ada jalur afirmasi. Afirmasi yang dulu kita kenal dengan jalur siswa kurang mampu gitu ya. Ini besarnya 15%. Ya. Lalu selanjutnya ada prestasi atau reguler ya. Ada persennya 60%. Kemudian selanjutnya pindahan 5%. Maksud prestasi ini seperti apa gitu ya? Kemudian afirmasi dulu. Afirmasi ini syarat-syaratnya apa saja Pak kalau saya ingin masuk ke sana gitu, ambil pilihan itu, jalur itu, afirmasi ya. apa saja gitu. Ya, secara umum ini syarat teratasnya adalah melampirkan surat tidak mampu dari desa kelurahan. Jalur prestasi, Bu Mel. Nah, jalur prestasi ini atau yang biasa kita kenal kalau di SMK itu yang reguler seperti itu sebesar 60%. Ini yang besar. Ya, besar. Apa itu jalur prestasi? Karena siswa bertanya juga prestasi seperti apa gitu ya. Jadi prestasi itu ada 2 macam secara umum di sini, ada akademik dan ada non akademik. Gitu. Akademik itu seperti apa? Gitu. Jadi di Juknis itu juga sudah disebutkan akademik itu bisa berupa nilai SKL. Ya. Jadi nanti siapa yang paling tinggi nilai SKL-nya, maka dia harus posisi atas, gitu ya. Kemudian selanjutnya prestasi di bidang non akademik, ya bisa seperti dia juara FLS 2N, untuk SMP-nya juara O2SN. Namun yang dihitung adalah yang perorangan, yang mandiri ya. Yang mandiri, bukan yang grup atau tim, gitu ya. Jadi tapi biasanya sertifikat walaupun dia grup, tapi sertifikatnya juga didapatkan di mandiri, itu dia sendiri pribadi juga sudah diberikan oleh pemerintah seperti itu. Kemudian selanjutnya ada jalur pindahan. Ini sebesar 5%. Pindahan seperti apa? Apakah siswanya dari SMA ini pindah? Bukan. Ini pindahan orang tua. Jadi siswa yang orang tuanya TNI, Polri, ASN gitu. Kemudian non ASN yang bekerja di pendidikan atau yang bekerja di kesehatan. Jadi ada informasi terbaru, ada revisi Juknis terbaru ini Bu Mel tentang pindahan ini. Jadi pemerintah Provinsi Riau juga mengakomodir orang tua yang mempunyai anaknya yang di SMP, orang tua ini bekerja di bidang pemerintahan. Pindah-pindah ya? Iya, pindah-pindah. Dan juga mengakomodir tenaga kesehatan. Iya. Sekarang apa saja tenaga kesehatannya gitu ya. Jadi di situ eksplisit dijelaskan diantaranya supir ambulan tentang penanganan COVID ini. Iya. Itu ada di situ disebutkan. Kemudian dokternya, kemudian tenaga medisnya, perawat segala macamnya. Kalau dia punya anak yang ingin masuk ke SMK,
dia bisa masuk pakai jalur pindahan Ya. ini. Apa syaratnya, Atau Pak? jalur afirmasi juga ada 2%. Gitu. Oh. Syaratnya hanya membuat surat apa namanya melampirkan SK, kalau dia ya. apa namanya PNS, SK CPNS atau PNS-nya. Kalau dia pegawai swasta ataupun apa namanya tenaga harian lepas ya istilahnya gitu ya, maka SK yang sebagai diangkat sebagai THL itu disebutkan di situ atau dilampirkan seperti itu, diupload gitu. Itu untuk jalur-jalurnya gitu. Kemudian selanjutnya ketika dia sudah masuk jalur masuk ini, siswa itu apa namanya bisa melihat sekarang dia di posisi mana gitu. Karena kan banyak tuh panjang jalur-jalurnya. Dia bisa melihat sudah sampai di mana saya mendaftar, apakah sudah selesai saya mendaftar atau belum gitu. Bisa dilihat di sini. Tahapannya ya, Pak Iya, ya. di tahapan-tahapannya. Di tahap pertama itu nanti kan dia masuk link web ppdb riau.net gitu ya. Dia untuk masuk ke dalam aplikasi sistem itu dia masukkan nomor ujian atau NISN-nya. Nomor ujian nasional sekarang tentu kan tidak ada karena kondisi Covid, berarti NISN-nya. Iya, iya. Selanjutnya mengunggah surat keterangan lulus SKL-nya, gitu ya. Lalu mengunggah kartu keluarga Iya. KK, gitu ya. Kemudian setelah dia selesai mengupload kartu keluarganya, itu bisa juga mengunggah kalau dia kakaknya belum selesai atau hilang seperti apa gitu ya, bisa mengunggah surat keterangan domisili. Selanjutnya kalau dia masuk jalur tadi jalur apa namanya tempatan yang 20%, dia harus menyatakan bahwasanya dia benar-benar orang tempatan gitu. Dia harus menitik rumahnya berdasarkan latitude dan longitude-nya. Maksudnya gimana? Jadi nanti ada di aplikasi itu disediakan map. Jadi dia klik map itu, dia tahu posisi rumahnya di mana. Diklik posisi rumah, ditarik garis lurus ke sekolah. Nah, itulah Google Map posisinya. ya, Pak ya? Google Map. Ya. Oke. Aplikasi kita sudah menyediakan itu. Nah, ketika sudah selesai, maka dia memilih jalur pendaftaran yang mana. Ketika jalur sudah dipilih, unggahlah dokumen-dokumennya karena beda jalur, beda dokumen yang diperlukan. Seperti itu. Selanjutnya setelah dia selesai upload bahan-bahannya, dia menentukan jurusan mana yang akan dia pilih. Ya, di SMK menyediakan 3 jurusan, artinya 3 pilihan gitu ya. Pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Tentu ini berdasarkan skala prioritas. Pilihan 1 berarti itu yang prioritas. Pilihan 2 itu yang apa namanya di bawahnya, dan pilihan ketiga itu yang di bawahnya. Jadi Ananda sekalian sudah bisa melihat ataupun menilai jurusan mana yang Ananda akan pilih. Kemudian jurusan mana kalau seandainya ini terlalu banyak saingan atau nilai belum mencukupi, bisa beralih ke pilihan kedua seperti itu, ya. Selanjutnya apa namanya alurnya itu ini lanjut ke ya, kembali lagi. Nah, ini tampilannya ya. Ini tampilannya secara umum nanti bisa dilihat di sini. Saya kira sudah pas ya tadi ya, sudah bisa di langkah-langkah tadi sudah bisa dipahami untuk pendaftarannya itu. Karena teknisnya ini nanti Ananda sendiri bisa melihat ketika masuk di web itu. Karena ada petunjuknya, Pak. Ada. Ini tidak begitu sulit dipahami. Nanti di tampilan atas coba lagi di apakah di tempat tampilan berikutnya, tidak di next lagi. Ini masukkan ini tadi. Nah, ini yang disebutkan tadi. Kita sudah sampai di mana? Kita bisa cek ya, sampai di mana alur kita. Apakah sudah selesai atau belum. Kemudian di sini sangat jelas kok, tidak ada apa namanya, tidak hal yang
membingungkan. Itu upload SKL-nya. Ya, scan dulu. Ya, di scan. Kemudian tidak harus di scan di tempat scanner, tidak. Boleh Di difoto foto tadi ya, Pak, juga ya? bisa. Kemudian di handphone juga bisa di-download ke aplikasi scannernya. Untuk mudah. Nah, ini kakak di scan juga, di-upload. Nah, coba lihat kembali Bu. Ketika kita sudah upload kakak itu kan itu birunya itu sudah bergerak gitu. Bergerak terus. Ya Bu Mel ya, bergerak terus. Nanti kalau biru sudah sampai habis ini berarti kita Sudah sudah selesai, ya? selesai. Jadi sudah sangat jelas sebenarnya di Sudah, websitenya ya. sudah. Jadi intinya ketika mau mendaftar ini petunjuk-petunjuknya sudah ada di situs kita. Mungkin Nah, Anda ini dia. sekalian, adik-adik sekalian nanti bisa membaca terlebih dahulu, melihat terlebih dahulu, baru lakukan proses pendaftarannya gitu Iya. ya Pak Dek ya. Betul. Nah, tetapi pada dasarnya apapun kesalahan nanti ada petunjuknya di sini Ada, ya. ada. Nah, jadi nggak perlu khawatir gitu, Nggak perlu khawatir. takut. Iya, jangan. Walaupun ini perdana mungkin bagi Ananda ya, Iya. tapi jangan khawatir karena ini apa namanya, ada lengkap petunjuk-petunjuknya, kemudian nomor-nomor yang bisa dihubungi, bertanya juga Ada ya, ada Pak, kita ya? sediakan. Mel. Oh, jadi intinya sebenarnya informasi itu sudah tersedia. Sudah. Mungkin bagi Anda sekalian atau adik-adik yang sudah menamatkan SMP bisa mengunjungi situs kami di SMK Negeri 1 Bangkinang ini www.smkn1bangkinang ya .sch.id. Di sini mungkin Ananda dan adik-adik sekalian bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, mulai dari informasi SMK itu sendiri maupun informasi tentang PPDB gitu. Selain web, kita juga punya media Instagram, kemudian ada Facebook ya. Maka silakan Ananda dan adik-adik sekalian gunakan media-media ini untuk bertanya, dan kami pun di sini siap untuk menjawab setiap pertanyaan ya, Pak ya. Iya, insyaallah. Tapi ini Pak Dedi, sebelum kita apakan ya, sebelum artinya kita akhiri, ini untuk masuk sendiri karena ini tahapannya online, berarti tes masuk nggak ada ya Pak, hanya Iya. dari nilai saja. Betul. Jadi memang kalau SMK itu tesnya ada sebenarnya. Oh iya. Ya, karena SMK itu maksudnya adalah minat dan bakat. Iya. Tapi karena situasi dan kondisi sekarang belum memungkinkan untuk dilaksanakan tes Yes. secara spesifik gitu. Jadi sekarang masih berlakukan sistem penilaian SKL seperti yang tadi. Iya. Baru nilai akademik di sekolah yang Akademik kita sekolah. ambil. Ya, untuk jalur tadi Bu Mel, kita selain di media sosial untuk melihat informasinya ya, media sosial seperti yang Bu Mel beritahu Ada tadi, Instagram. kita ada Instagram dengan namanya SMK Negeri 1 Bangkinang Official Instagram. Lalu kita juga punya Facebook Ya. SMK Negeri 1 Bangkinang Official. Lalu kita juga punya YouTube Itu. yang berafiliasi dengan Media Center SMK 1 Bangkinang. Lalu kita juga punya media seperti ini, media Iya, podcast. Podcast ya. Ya, yang interaktif bisa. Nah, sekarang mungkin yang jadi pertanyaan bagi Ananda dan adik-adik sekalian, kapan ya kira-kira Nah, jadwal betul, PPDB ini betul. dimulai? Ya. Kemudian apakah situsnya sudah bisa diakses dari sekarang atau bagaimana? Betul. Dan di mana gitu? Apakah harus ke sekolah atau Iya, bisa iya. di rumah atau di mana ya Pak Dek? Ya, Baik. Jadi pada tahun ini SMK Provinsi Riau itu kan online, kita Baik, baik. sudah jelaskan tadi gitu. Jadi kapan mulai mendaftarnya gitu ya? Iya. Jadi mulai mendaftarnya itu tanggal 17 Juni 17 sampai Juni, 25 Juni sampai 25 Juni ya. 17 sampai 25 ya. 17 sampai 25 Juni gitu. Kemudian mendaftarnya full online. Online. Kemudian ada pertanyaan juga, Pak, di rumah saya nggak ada sinyal Pak. Oke. Terus apa solusi seperti apa? Gitu? Iya, iya. Atau saya nggak ada HP nggak ada perangkat untuk bisa mendaftarkan Mengakses, secara ya? online gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi itu sekolah sudah membuat solusi. Yang pertama ada namanya sekretariat sekolah. Jadi sekolah SMK 1 Bangkinang juga membuka tempat pendaftaran di sekolah. Tapi yang mendaftarkannya itu tetap Ananda.
sekolah hanya menyediakan sarana prasarana untuk mendaftarkannya, gitu ya. Intinya internetnya, sumber internet juga Iya, ya. sumber internet kita sediakan, sarana prasarana komputer ataupun laptopnya kita sediakan nanti per jurusannya, insya Allah ada. Kemudian ada yang membantu mendaftarkannya. Tapi berkas-berkas kalau macamnya juga dari Ananda seperti itu. Kemudian selain di sekolah, karena kita takut nanti menumpuk di sekolah, gitu ya. Jangan khawatir. Ananda kita juga menyiapkan di daerah-daerah yang kami kenal dengan daerah potensial gitu. Contoh umpamanya di Siabu atau di SP5 di Payung atau di Kuwo atau daerah Air Tiris dan sekitarnya gitu. Kita menyediakan semacam sekretariat daerah. Iya. Nanti bisa Anda lihat kita buat checkpoint ya, apa istilahnya? Iya, tempat-tempatnya. Tempat-tempatnya gitu ya. Bisa dilihat di situ. Kita Sherlock lah nanti di mana gitu ya. Umpama di Siapu, jadi Ananda nggak harus datang ke sekolah. Oh iya, nanti kita buat, kita sediakan bannernya di tempat itu. Jadi Ananda tahu, oh ini bisa mendaftar nih, ini sekitar daerahnya gitu. Nah di situ juga kita sudah standby kan. Kita sudah fasilitasi, insya Allah sedikit banyaknya gitu, Ananda bisa mendaftar di situ dan juga bisa bertanya sedikit banyaknya tentang SMK 1 Bangkinang, gitu ya. Untuk sementara lokasinya itu yang sudah kita sediakan itu di Siabu, insya Allah itu rumah salah satu karyawan kita juga, insya Allah itu di rumah Piki, dibantu juga oleh Pak Rojali, gitu ya, dan juga dibantu oleh Pak Murad. Kemudian kalau di Kuwo itu juga dulu adalah guru kita di Al-Wasni, ya, di rental komputer gitu ya. Setelah Bank BRI ke arah ke Tiur Ampar. Ini nanti kan diinformasikan ada informasinya, bisa lihat di situ nanti gitu ya. Kalau di Kuwo ada juga, di Air Tiris ada juga satu, di SP juga ada satu gitu ya. Kemudian intinya sebenarnya ini sudah banyak kemudahan nih yang disediakan ya. Sudah Banyak kemudahan, bisa dari tempat-tempat posko yang sudah ada ataupun mungkin datang ke sekolah. Cuman nih Pak Dedi yang datang ke sekolah ini otomatis kan kalau maklum lah orang tua ini kadang-kadang ada merasa oh kalau saya di rumah mungkin nanti takut salah gitu. Lebih baik ke sekolah gitu. Dan tentu untuk area Bangkinang sekitarnya ke sekolah. Apakah ada batasan banyaknya orang setiap hari itu? Betul, iya, betul Bu Mel. Jadi datang ke sekolah itu tetap mengikuti protokol kesehatan, gitu ya. Jadi datang ke sekolah menggunakan masker. Kemudian sekolah menyediakan ada 6 tempat pencuci tangan, gitu ya, yang sistem injak, nggak sentuh lagi. Jadi nggak ini ya, megang-megang kerannya gitu ya, sistem injak. Kita sudah menyediakan sebelum nanti kita cuci tangan, sebelum datang ke sekolah, masuk ke sekolah kita cuci tangan, kemudian kita cek suhu dengan termogan. Nah, insya Allah kita juga sudah punya fasilitas semuanya, jadi memang betul-betul kita ikuti protokol kesehatan, social distancingnya kita jaga. Insya Allah tidak tidak tertular lah kalau mau, tapi kita berdoa sangat jauh. Semoga dijauhkan dari hal seperti intinya itu. Tetap diberlakukan lah protokol kesehatan agar kita sama-sama terhindar dari pandemi ini ya Pak ya. Ya. Jadi kapannya sudah tadi tanggalnya 17 sampai 25, kemudian tanggal 26 pengumumannya. Iya. Nah, tanggal ini alur yang standar ya. Kalau kemudian selanjutnya nanti daftar ulang pelapannya. Kemudian mulai sekolahnya itu tanggal 13 Juli. Sedikit Pak Dedi, dalam proses tahapan pendaftaran tadi, itu ketika mungkin Ananda dan adik-adik sekalian sudah submit, rupanya ada kesalahan data Pak Dedi, ada kesalahan data. Jadi bagaimana proses perbaikannya gitu kan? Namanya kita manusia dan ini perdana gitu ya. Tentu ini ada kesalahan-kesalahan nanti gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan ketika pengisian data, itu apa yang kita lakukan? Jadi kesalahan secara umum ada 2, kesalahan ketika kita masuk mendaftar, kemudian kesalahan ketika kita sudah mensubmit, sudah mengirim, tapi
masih rentang waktu belum diverifikasi oleh verifikator kita. Nah, kalau seandainya kesalahannya masih ketika diproses ini ya, masih dalam kita masuk dalam aplikasi itu, tahapannya itu bisa dirubah langsung, gitu. Bisa di back lagi, bisa kembali lagi dan rubah lagi. Tapi kalau seandainya sudah kita submit, sudah kita kirim lah gitu ya, itu selama belum diverifikasi oleh verifikator kita, maka bisa kita rubah lagi. Bisa dirubah, ya? Caranya nanti kan kita mendapatkan akun, iya. kita mendapatkan semacam ya nomor pendaftaran lah mungkin seperti itu ya. Ketika kita sudah selesai, kita kirim, kemudian nanti tanda kita selesai itu mendapatkan satu nomor atau satu akun yang bisa disimpan di handphone atau bahkan bisa di print gitu. Lalu ternyata kita sadar, oh ternyata saya salah tadi gitu ya. Bisa dirubah lagi caranya, masuk lagi ke link pakai akun yang tadi gitu. Pilih nanti jalur perubahan, itu sama seperti langkah awal lagi. Mana yang akan kita rubah, mana yang rasanya salah itu, lalu submit ulang lagi, kirim ulang lagi. Selama belum proses verifikasinya belum dilakukan ya. Oleh verifikator. Tapi kalau sudah diverifikasi, sudah dinyatakan tidak lulus atau segala macamnya, ya nggak bisa lagi. Gitu. Kemudian Ananda juga harus tahu bahwasanya berdasarkan Duknis, Ananda hanya bisa mendaftar di satu satuan pendidikan atau satu sekolah. Maksudnya gimana? Ketika Ananda ingin mendaftar di SMA umpamanya, terus mendaftar lagi di waktu yang sama di SMK, maka tidak bisa. Atau sama-sama SMA atau bahkan sama-sama SMK tidak bisa. Anda mendaftar di SMK Situ Bangkinang, lalu mendaftar lagi di SMK tetangga umpamanya, itu tidak bisa. Ya, atau sebaliknya, sudah mendaftar di SMK tetangga, lalu mendaftar lagi di SMK Satu Bangkinang, itu nggak bisa. Maka harus kuatkan hati, dekatkan hati, kuatkan pikiran, yakin SMK Satu Bangkinang adalah pilihan terbaik. Sedikit lagi Pak Ded, ini juga pertanyaan di media sosial kita di kita. Ini kan ada 3 pilihan tadi Pak Ded bilang ya, saat mendaftar itu Ananda sekalian itu bisa memilih 3 jurusan. Jadi ketika proses verifikasi mungkin dinyatakan pilihan pertama ini tidak lulus gitu. Bagaimana kondisinya? Apakah bisa langsung di pilihan kedua, ketiga atau bagaimana Pak Ded? Alurnya itu berjenjang, maksudnya secara otomatis. Ketika pilihan satu ternyata masih belum bisa gitu ya, belum berkesempatan, maka aplikasi langsung mengarahkan ke pilihan kedua. Ternyata pilihan kedua juga masih belum berkesempatan, aplikasi langsung memindahkan ke pilihan ketiga gitu. Itu selama pilihan 2 dan 3 masih belum mencukupi kuota atau bagaimana Pak? Atau nanti nilainya lagi di ranking lagi atau nilainya lagi di ranking. Jadi kan kalau dia contoh masuk di reguler ya. Reguler itu kan berarti nilai. Ketika dia ambil pilihan 1 umpamanya, masuk pilihan 1, kemudian datang pendaftar kedua atau pendaftar berikutnya, dia selalu bergeser nilainya. Ada yang lebih tinggi maka selalu turun. Ketika sudah melampaui daya tampung kita umpamanya, ketika melampaui daya tampung 32, dia sudah 33 umpamanya, maka otomatis aplikasi akan mengarahkan ke pilihan kedua. Ketika di pilihan kedua ternyata dia juga masih bergeser ke bawah gitu ya, dia dialihkan lagi ke pilihan ketiga. Nah, ketika pilihan ketiga umpamanya juga masih di bawah posisinya, belum berkesempatan seperti itu, maka Ananda diberikan kesempatan lagi untuk mendaftar di sekolah tersebut atau ulang lagi gitu, melihat peluangnya di mana yang masih bisa masuk, jalurnya atau segala macamnya masih bisa. Ada kesempatan kedua. Ada kesempatan masih kedua ada, ya? Itu kesempatan jadi bisa dipantau kedua lagi tuh, bisa dipantau. Kesempatan kedua ini setelah tanggal 25 atau bagaimana Pak? Selama rentang pendaftaran. Oh, selama rentang. Dia kan real time. Oh, real time. Ya, jadi bisa dipantau terus. Jadi ketika sampai pilihan ketiga dia tidak masuk ternyata gitu ya, ini real time gitu. Umpamanya dia ngambil jalur reguler tadi itu. Nah, dia tidak masuk. Terus, saya nggak masuk nih gitu ya. Lalu kan cuma 3 pilihan, pilihan 1, pilihan 2 ternyata penuh. Lalu dia bisa melihat atau dia tahu di pilihan di jurusan lain, atau kan kita ada 10 tuh pilihan. Ternyata masih ada kesempatan. Maka dia bisa masuk, ulang lagi dan pilih
jurusan yang masih ada kesempatan tadi gitu. Nah, jadi banyak sekali ya kemudahan-kemudahan sangat yang banyak diberikan kemudahan. gitu. Jadi jangan khawatir, yang jelas ketika kita sudah mendaftar, Anda sekolah sudah mendaftar, itu jangan terlepas dari situs kita gitu. Ya, sangat, Selalu mari dipantau dipantau, apakah selalu Anda dipantau. masuk dalam list pilihan 1, pilihan 2 atau pilihan 3. Tiga. Kalau mungkin dalam rentang waktu yang disediakan tidak masuk ke tiga-tiganya, mungkin Anda bisa mencoba dengan jurusan yang lain Jurusan lagi. yang lain lagi. Bisa kok di SMK, tetap di SMK. Tetap, satu ya paket masih bisa. ya. Nah, kita ada 10 jurusan, jadi bisa dipilih dari jurusan yang sesuai. Gitu. Ya. Jadi Anda sekalian, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa Anda peroleh untuk pendaftaran peserta didik baru di SMK Negeri 1 Bangkinang. Media sosial sudah banyak kami sediakan di sini, bisa kita lihat bersama-sama. Di Facebook Anda bisa mengakses SMKN 1 Bangkinang Official, kemudian ada Instagram SMKN 1 Bangkinang Official _official. Kemudian di YouTube juga Anda bisa lihat di Media Center SMKN 1 Bangkinang, atau Anda sekalian juga bisa kunjungi website kami di smkn1bangkinang.sch.id. Nah, jadi silakanlah gali informasi di sini. Kami tunggu kehadiran Anda semua, segera mendaftar dan bergabung di SMK Negeri 1 Bangkinang. Jadi Pak Ded, Ya. rasanya bincang-bincang kita hari ini sudah sangat panjang sekali. Ya, sudah lama. Apa ada yang perlu ditambahkan lagi? Saya rasa sudah cukup jelas. Nanti kalau ada Anda yang bertanya, silakan hubungi langsung atau datang ke sekolah atau cari informasi di media promosi kita. Silakan saja. Itu saja mungkin. Oke Pak Ded, terima kasih banyak atas Ya. kesempatan dan waktu yang sudah disediakan untuk kami. Sama-sama. Sekali lagi kami tunggu kehadiran Anda semua di sekretariat kami di SMKN Negeri 1 Bangkinang. Demikianlah bincang-bincang santai kita pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan ini. Mudah-mudahan dipermudah kembali proses pendaftaran peserta didik di SMKN 1 Bangkinang. Ayo, tunggu apa lagi Anda sekalian? Mari segera mendaftar di SMKN 1 Bangkinang. SMK Negeri 1 Bangkinang, mengukir prestasi, berfaedahlah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.